saya nggak ada, kami nggak bisa pembicara malam ini, nggak apa-apa, nggak masalah bagi kita. Soalnya kita banyak yang pembicara yang bisa dipercayakan. Oke. Tema malam ini adalah saya mau mengambil tema kedukaan malam ini adalah namaku dipromosikan Tuhan. Apa tema? Namaku dipromosikan Tuhan. Bang, kenapa tema malam ini namaku dipromosikan Tuhan? Nah, saya mau cerita dikit tentang almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya pulang ke rumah bapak 2018. Amin. Coba kalian bayangkan, seorang ayah yang kita cintai, seorang ayah yang kita sayangi, seorang ayah yang kita banggakan, itu sudah pulang ke rumah bapak. Bagaimana perasaan sebagai seorang anak? Nah, tetapi saya tidak sedih. Kenapa? Di saat di rumah duka, saya tidak menangis satupun. Kenapa? Karena kematian pasti ada. Amin. Nah, apa yang kita ambil dari cerita almarhum bapak saya? Yang pertama kita belajar, dia seorang adalah yang rendah hati. Amin. Kenapa temanya namaku dipromosikan Tuhan? Kita mau belajar dari namaku dipromosikan Tuhan. Kenapa? Ketika kita sudah dipercayakan Tuhan melayani Tuhan, bukan setengah-setengah. Amin. Tetapi seluruh kehidupan kita, seluruh napas kita, seluruh bagian kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita melayani setengah-setengah, mohon maaf, sekali lagi saya bilang, amin. Halo? Ngeheng. Amin bang, amin. Sorry, tadi jaringannya agak susah teman-teman. Di sini mulai ngadat terus. Kenapa ya? Siap, aman bang. Oke. Seluruh napas. Kalau dari suaranya masih ada. Oke, lanjut. seluruh napas kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Apa yang kita belajar dari tentang almarhum bapak saya? Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan di saat sakit. Amin. Nah, pelajaran di dalam kehidupan kita adalah dia selalu setia. Amin. Dia selalu berdampak. Dia tidak pernah mengeluh. Amin. Halo? Halo. Ya bang. Oke. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu mengajarkan anaknya. Pelayanan itu bukan sekedar pelayanan. Amin. Pelayanan itu bukan sekedar wanita. Teman-teman, jelas suara saya? Halo? Jadi teman-teman, kita belajar malam ini. Kematian bagi orang percaya bukan akhir, tetapi awal dari kemuliaan yang sejati. Amin. Jelas suara saya teman-teman? Oke, jelas suara saya? Artinya teman-teman, saya ulangkan, kematian bagi orang percaya bukan akhir, tapi awal kemuliaan yang sejati. Amin. Ketika kita sudah dipromosikan Tuhan, kematian kita bukan akhir dari pertandingan, tetapi kita dimuliakan yang sejati. Amin. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki sifat karakter yang Tuhan mau. Amin. Tetapi di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi kita belajar. Nah, kenapa tema ini dipromosikan Tuhan? Namaku dipromosikan Tuhan. Nama kita sudah tercantum di buku kehidupan. Amin. Ketika kita sudah dibaptis, kita percaya Tuhan, menerima Tuhan, menerima juru selamat, nama kita sudah dicatat oleh Tuhan. Tetapi kenapa kita sering jatuh dalam dosa, teman-teman? Karena sifat ego kita. Amin. Karakter kita. Makanya firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika kita sudah
dipromosikan Tuhan, nama kita sudah tercantum di buku kehidupan. Amin. Kita pelayanan bukan dilihat oleh wanita. Kita bukan dilihat oleh pasangan kita. Kita dilihat pelayanan itu karena kita mau. Pelayanan kita bukan sekedar pelayanan. Jadi pelayanan kita memiliki sifat karakter yang optimal. Amin. Nah, nama kita sudah dicatat, teman-teman. Tuhan tidak menurunkan derajat anaknya ketika mereka berpulang, melainkan menaikkan, mempromosikan ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau nama kita sudah tercantum di sorga, teman-teman, nama kita sudah dipromosikan Tuhan, bukan hanya sama Tuhan, sama manusia, sesama manusia. Kalau kita baik, kalau kita melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, nama kita sudah dipromosikan Tuhan. Amin. Lah bang, kenapa namaku dipromosikan Tuhan? Karena nama seseorang sudah tercantum di dalam buku kehidupan. Amin. Nah, kenapa kita belajar malam ini? Tema tentang di rumah kedukaan ini tentang namaku sudah dipromosikan Tuhan. Karena nama kita sudah tercantum di buku kehidupan. Amin. Kita pelayanan bukan sekedar, ingat, bukan pelayanan main-main. Kita melayani dunia ini untuk belajar. Karena gini ya teman-teman, ketika kita sudah pulang ke rumah Bapa Surga, cuman satu, kita memuji, menyembah Tuhan. Tidak ada makan, tidak ada hal-hal dunia. Amin. Tapi hanya memuji, menyembah Tuhan. Amin. Ingat, roh kembali ke roh. Amin. Artinya ketika kita sudah pulang ke rumah Bapa, kita kembali ke Roh Kudus. Amin. Salam Kalonia. Ayo, ibadah kedukaan saudara Kalonia. Jadi teman-teman, saudara Kalonia sudah tenang bersama dengan Tuhan. Tema hari ini, namaku dipromosikan Tuhan. Amin. Nama kita sudah tercantum di buku kehidupan. Tolong dong buka kamera dong. Karena gini ya teman-teman, kalau kita ibadah khotbah, tolonglah hargailah ya. Kita pelayanan bukan gini ya teman-teman. Kita melayani Tuhan itu gini ya, seorang pembicara itu nggak gampang. Persiapannya matang-matang. Kalau disuruh pembicara aja pada tutup kamera, pada nggak mau. Tolonglah seorang pembicara itu hargailah ya. Karena capek juga mulut ngomong, bener nggak Kak Mesak? Bener nggak Kak Sepa? Jadi teman-teman, namaku dipromosikan Tuhan. Sejak kapan? Sejak sekarang kita melayani Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita pasti akan pulang. Amin. Nama kita sudah dicatat ke buku kehidupan. Bukan hanya Tuhan mencatat kita, tetapi manusia, kita sesama. Amin. Kalau kita berbuat baik, berbuat damai sejahtera, membuat orang saling menolong, saling memberkati, hidup kalian, nama kalian dipromosikan Tuhan dan sesama manusia. Amin. Kenapa kita sering nama kita tercemar? Mohon maaf teman-teman. Saya bilang sekali lagi, karena ego kita. Ada gosip, caci maki, fitnah. Amin. Sadar bahwa nama kita sudah dipromosikan Tuhan. Kita jadi berkat. Amin. Kita hidup itu jadi berkat. Saya jujur aja, jarang ikut teleponan. Kenapa? Kalau kecuali ibadah. Karena saya mau nama saya menjadi berkat. Amin. Nah, kenapa nama YouTube saya awal ada blessingnya? Bless. Karena nama saya mau tercantum. Karena YouTube saya mau tercantum dalam berkat. Menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Sejak kapan? Sekarang. Bukan Tuhan datang. Tiba-tiba Tuhan datang. Tuhan, aku sudah memuji, menyembah Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, nyala daripadamu hai pembuat kejahatan. Mau kayak gitu. Teman-teman, Kamega, Christine, Maeda, Lisa, Ian. Jawaban. Selama kalian masih hidup, muliakan nama Tuhan. Yakobus 2 ayat 14 sampai habis. Nanti kalian baca 2 dan 3.
Amin. Itu bicara tentang iman. Yakobus 3 bicara tentang dosa karena lidah. Amin. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya memahami bahwa cerita Yakobus itu menjelaskan kita harus menjaga perkataan. Amin. Kenapa? Sebenarnya teman-teman, bahan khotbahnya udah saya siapkan. Tuh. Tapi saya tidak mau pakai bahan khotbah tag. Kenapa? Karena kita mau belajar. Namaku dipromosikan Tuhan. Bukan karena catatan bahan khotbah, tetapi karena hikmat Tuhan. Amin. Artinya teman-teman, ada waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Ada waktu untuk kita belajar secara kuliah, sekolah, bekerja. Amin. Di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam kuliah, kita harus menjadi berkat. Amin. Untuk kuliah kita, teman kita, sahabat kita, teman gereja. Amin. Kenapa kita sering gagal dalam kehidupan? Yang pertama, kita sombong. Bilang, kita sombong. Amin. Kita sombong. Yang kedua, kita sering gosip. Kegagalan seseorang gosip. Kenapa saya bilang gosip? Dari perkataan. Amin. Kesombongan dimulai dari hati. Turun ke gosip. Perkataan. Yang kedua, kita perkataan. Bilang, perkataan. Perkataan tidak membangun. Amin. Sadar bahwa kita, itu nama kita dipromosikan Tuhan. Amin. Yang pertama apa tadi? Apa teman-teman? Kita harus menjaga hati. Yang kedua, kita harus menjaga perkataan. Yang ketiga, kita harus menjaga pikiran. Perkataan, hati, pikiran. Kalau mau nama kita dipromosikan Tuhan. Yang keempat, perbuatan. Amin. Kejahatan datang pertama dari hati. Kedua, keluar pikiran. Yang ketiga, langsung tindakan. Amin. Hati-hati teman-teman. Teman-teman kita bisa menjauh kita. Kenapa? Karena sombong. Si Kamega mah sombong. Gak mau balas chat saya. Contoh ya teman-teman. Padahal dia gak sombong. Jadi gini teman-teman. Gak boleh gosip. Perkataan itu gak boleh yang membangun teman-teman. Amin. Kita boleh teleponan, boleh. Nggak larang, nggak ada larangan. Tapi ingat, menjaga, hargailah teman kalian. Ingat nggak tema yang kemarin yang saya bawakan? Menghargai teman sebagai kepompong. Amin. Bang, kenapa tema hari ini aku dipromosikan Tuhan? Keras banget bang. Ya, kita harus sadar. Nama kita sudah dicatat di buku kehidupan. Benar nggak Kak Sepa? Tetapi tindakan kita gimana sekarang? Apakah kita mau dicatat oleh Tuhan? Atau kita mau, saya mau teleponan dulu teman-teman. Halo, iya, begitu. Iya, begitu. Nggak boleh teman-teman. Sadar. Marah nggak sama Bangkur? Kalau Bangkur kayak gitu, tema hari ini. Marah nggak kalian? Kak Mega, Tiopan. Karena itu kenyataan hidup teman-teman. Saya mah apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa kehidupan kita dicatat oleh Tuhan. Ingat, ada buku kehidupan. Tuhan bisa mengambil kita pada kapan saja. Ingat, kita bisa diambil Tuhan kapan saja. Tapi ingat, berjaga-jaga. Dimulai dari perkataan, hati, perbuatan, pikiran. Amin. Hati-hati teman-teman. Yakobus 5 ayat 8. Seperti singa yang mengaung-ngaung. Tahu nggak apa arti mengaung-ngaung itu teman-teman? Dia bisa dari perkataan kita. Oh, si B gini. Oh, si A begini. Hati-hati teman-teman. Itu bukan perkataan, itu perkataan iblis. Hati-hati teman-teman. Dan juga ego kita. Mulai dari ego. Mulai keluar dari mulut. Mulai tindakan. Betul? Kak Sepa? Kenyataan hidup kan? Standar kan? Namaku dipromosikan Tuhan sesuai dengan perbuatan kalian. Amin. Kalau kalian masih kayak gitu saja, mohon maaf. Tuhan sedih. Apalagi kalian tidak mengampuni. Saya jujur aja tidak mengampuni. Tuhan itu tahu
Amin. Kalian itu punya hati nurani namanya. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara mengampuni. Ingat, Tuhan mengampuni kalian karena dosa kalian sudah diampuni. Karena Tuhan mengasihi kalian. Demikian kita harus mengampuni. Amin. Bagaimana caranya nama kita dipromosikan Tuhan? Yang pertama, kita harus belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Itu susah, apalagi mengampuni musuh. Musuh bebuyutan. Amin. Itu susah teman-teman. Tapi dengan hati nurani yang Tuhan kasih, Tuhan bisa mulai dari hati, terus pendengaran. Amin. Hati pendengaran. Makanya jaga hati, jaga pikiran, jaga telinga. Amin. Yang pertama, apa teman-teman tadi? Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Jaga hati kalian. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan yang baik. Bagaimana perbuatan kita sekarang? Apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Emang kayak masak air setengah-setengah? Emang pelayanan ada setengah-setengah kasepa? Saya jujur aja, nggak ada pelayanan setengah-setengah. Mohon maaf tadi saya nggak naik karena saya ada pelayanan di grup sebelah. Saya mah netral aja, teman-teman. Nggak. Bagi saya siapa aja boleh berteman sama saya. Yang penting intinya kita semua itu sosial, bersosial, bebas memilih. Amin. Jadi teman-teman, yang pertama hati, pikiran, hati, perkataan, perbuatan, tindakan. Amin. Gimana perasaan kalian ketika kalian dijauhin teman? Sedih nggak? Gimana perasaan kalian kalau kalian belum bisa mengampuni? Pasti apa? Ketemu dia, dia mah begini, dia begitu. Amin. Intinya teman-teman, kalian tidak bisa terlepas dari dosa. Ingat, kalau kita belum mengampuni orang lain, hati kita pasti sakit. Sakit menimbulkan sakit hati, menimbulkan sakit jiwa. Sakit jiwa menimbulkan. Jadi, ya udah. Apa teman-teman? Masuk rumah sakit. Udah pasti. Temu dia begini. Kasepa mah begini mulu. Begini, begitu. Betul? Nggak kasepa. Jadi sakit semua udah. Ke tubuh kita sakit. Amin. Kalau kita mengampuni, dia mau ngomong apa, dia mau ngomong A, ngomong B, bodoh amat. Amin. Ingat, di dunia ini nggak ada yang sempurna, teman-teman. Namaku dipromosikan Tuhan sesuai dengan perbuatan kalian. Kalau perbuatan kalian sesuai dengan firman Tuhan,